bertumpuk ya, tidak seperti ini, tapi kakinya bertumpuk. Nah, ini sudah saya lakukan, tapi biasanya masih gak nyaman. Pinjam bantal, kasih bantal. Oke, jadi polanya diagonal ke sana dan diagonal ke sana. Yang ke sana ini adalah anterior elevasi, ya, sehingga kemudian vektornya atau resultannya ada di sini. Kombinasi antara anterior dan elevasi. Kemudian lawannya adalah posterior depresi. Jadi kombinasi dari posterior dan depresi. Nah, kalau gerakannya ke sana, posisi kita ya menghadap sesuai gerakan tersebut. Ya. Sebaiknya Anda tidak sejajar bed atau sejajar pasien begini posisi kakinya ya, tapi posisinya ya searah dengan gerakannya. Terus kemudian setelah Anda mengetahui gerakannya, posisinya, maka kemudian pegangannya ada di mana. Nah, pegangan ini bisa berubah dari sini dan kemudian dari sini. Nah, supaya tidak berubah-ubah, maka pegangannya kita buat satu di sini, satu di sini. Yang di bahu itu kurang lebih letaknya adalah bahu bagian atas agak ke depan, ya. Nah, sebelah sini. Kemudian yang bagian belakang itu nanti berada di angulus inferior scapula, ya, atau scapula bagian bawah. Nah, selalu PNF itu dimulai dengan perjanjian dengan pasien. Nanti kalau saya bilang gerakan bahunya ini ke atas, ke depan, itu nanti seperti ini Pak ya. Nah, kalau saya minta Bapak untuk mendorong ke belakang, ke bawah, itu nanti seperti ini. Jadi tarik ke atas ke depan, itu ke sana, kemudian dorong ke bawah ke belakang, itu seperti ini. Oke. Setelah pasiennya paham, tarik ke atas ke depan, nah seperti itu Pak ya. Dorong ke bawah ke belakang, itu seperti ini. Jadi komponennya dua ya. Jangan hanya anterior saja atau posterior saja. Ya, seringkali pasien itu hanya bergerak ke depan saja atau ke belakang saja. Ya, salah ya. Komponennya adalah dua, ke atas dan ke depan, ke bawah dan ke belakang. Ya, maka kemudian kita posisikan ke salah satu posisi dulu, misalnya posterior depresi. Ini posterior depresi ya. Kemudian kita bilang kepada pasiennya, sambil kita lakukan stretch stimulus ya. Stretch stimulus seperti ini. Ya, mana stretch stimulus itu berlawanan dengan gerakan yang kita perintah. Tarik ke atas ke depan. Ya, ke atas dan ke depan ya, jangan ke depan saja. Dorong ke bawah ke belakang. Tarik ke atas ke depan. Dorong ke bawah ke belakang. Ya. Ini seperti itu. Gampang ya, gampang. Tidak sekompleks PNF untuk upper ekstremitas dan lower ekstremitas. Nah begitu yang satu ini sudah, maka kemudian yang kedua sekalian sana. Ini juga sama, arahnya ke sana ya, kita atur posisi tubuh kita ke sana. Terus pegangannya di mana? Pegangannya di siku bagian bawah. Ini. Yang satu di bahu bagian atas belakang. Pak, kalau saya bilang dorong ke bawah ke depan, itu ke sana Pak ya. Relax saja.
tidak memegangnya, ditaruh saja sana. Dorong ke bawah, ke depan. Tarik ke atas, ke belakang, itu ke sana, Pak. Dorong ke bawah, ke depan. Tarik ke atas, ke belakang. Nah, sebaiknya yang bergerak hanya ini saja ya. Ini terjadi rotasi pada trangnya. Nah, itu tidak perlu ya. Dorong ke bawah, ke depan. Tarik ke atas, ke belakang ya. Menjauhi tubuh, dorong. Mendekati tubuh, tarik. Pak, kalau saya bilang kesananya tarik, kesininya dorong, gimana Pak? Enggak apa-apa, karena kan perjanjian dengan pasien ya. Pak, kalau saya bilang ke sana itu tarik ke depan, ke bawah. Kalau sana bilang dorong, saya bilang dorong ke atas, ke belakang, boleh ya, karena itu kan perjanjian. Nah, setelah pasien paham, kemudian kita mulai. Kita posisikan ke salah satu posisi, misalnya posterior elevasi seperti ini. Kemudian kita berikan stretch stimulus ke arah sana, tapi gerakannya kita minta ke sana ya. Dorong ke bawah, ke depan. Tarik ke atas, ke belakang. Nah, kalau pasiennya sudah familiar, dorong abah-abahnya satu kali saja. Tarik, dorong, tarik. Hanya pada baunya ya, nggak perlu rotasi pada trang. Nah, misalnya pasiennya itu spastik, spastiknya ke arah apa? Elevasi, retraksi. Nah, jadi seperti ini ya, elevasi, retraksi. Maka kemudian gerakan inilah yang kita utamakan. Dorong ke bawah, ke depan. Kembalinya Anda pasif saja. Ya, rileks, lemes. Lagi Pak ya, dorong. Ya, lemes. Dorong. Ya, lemeskan kembali. Dorong. Lebih kuat lagi, lebih kuat. Nah, Anda kemudian ini tadi repeated kontraksi ya tekniknya. Dorong. Lebih kuat, lebih kuat. Nah, ini repeated kontraksi. Karena Anda mau meningkatkan kekuatan otot yang ke sana. Kalau kekuatan otot yang ke sana itu meningkat atau aktif, maka kemudian antagonisnya yang ke arah spastik dia akan rileks. Maka kemudian spastis akan berkurang. Ya. Dan kalau ini kemudian Anda ulang-ulang, maka baunya yang rigid tadi itu akan menjadi lebih lemas, lebih lentur. Oke, itu PNF. Tapi kalau kemudian pasiennya ada nyeri bau, ya bukan PNF ini yang terpilih. Wah, ini ada nyeri bau, cocok untuk saya berikan PNF. Tidak, PNF seperti ini tidak mengurangi nyeri bau gitu ya. Ya, kalau pasiennya ada nyeri bau, ya terapinya mungkin Anda pikirkan, oh saya beri SWD dulu. Oh mungkin saya kemudian lakukan mobilisasi dulu pada sendinya. Mungkin passive movement, relax ya. Terus mungkin juga saya lakukan manipulasi pada sendi baunya. Ya, kalau itu ada nyeri bau. Nyeri bau tidak cocok diberikan PNF. Nah, kalau ada nyeri bau tapi juga kakunya indikasi untuk diberikan PNF tapi ada nyeri, maka kemudian PNF-nya itu nyerinya menjadi precaution. Berarti Anda harus melakukan latihan ini sambil Anda monitor nyerinya. Pak, kalau nyeri sekali bilang Pak ya.
Anda tidak memprovokasi nyeri. Ya, jadi nyerinya menjadi precaution. Oke, pasien stroke itu sering ya terjadi nyeri bau dan subluxasi. Jadi berarti ini manfaatnya untuk merelakan area gelang bau Pak ya, menurunkan spasisitas itu Pak ya, kemudian nanti membentuk gerakan ayunan lengan pada saat berjalan Pak ya. Bukan untuk menguranginya. Kalau untuk nyeri baunya Anda mau kasih PNF-nya pada pola ekstremitas atas. Ya, Anda lakukan slow reversal berulang-ulang, itu mungkin bisa membuat baunya itu menjadi lebih rileks dan mungkin nyerinya bisa berkurang. Oke, yang berikutnya untuk lower trunk atau pelvic. Polanya sama,